Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Niskala_skala yang berjudul Sumpah Pocong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sumpah Pocong, sebuah cerita dari Niskala_skala, based on true story. Tahun 2005. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Waalaikumsalam Dung. Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah, semuanya lancar Pak. Kabar saya sehat. Bapak Ibu sehat toh? Syukurlah nak, Bapak Ibu sehat. Kemudian seketika hening. Tak kudengar lagi suara Bapak dari telepon. Yang kudengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar. Sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga sejak kuangkat gagang telepon, suara dan nada bicara Bapak tidak seperti biasanya. Pak, Bapak kenapa? Gak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya. Kalau bisa minggu depan, Bapak mau ngomong sama kamu. Iya Pak, insya Allah saya pulang minggu depan. Lalu Bapak menyudahi panggilan itu. Sejenak aku berpikir, bagaimana agar minggu depan bisa kupenuhi permintaan Bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan ini. Aku tidak ingin menambah beban Bapak yang hanya seorang sopir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waitress di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan banyak. Bisa aku kumpulkan uang itu untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti di minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan izinku. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik ke bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalananku sekitar kurang lebih 8 jam. Lalu sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjutkan dengan naik ojek menuju ke rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu. Karena tidak kutemui siapapun di rumah, namun di kamar pun mereka juga tidak ada. Kulihat jam sudah pukul 14.20. Aneh. Biasanya bapak sudah pulang. Dan ibuku selalu di rumah karena beliau adalah ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak yang berubah. Sampai tak terasa aku memejamkan mataku dan terlelap dalam mimpiku. Nak, bangun. Sudah maghrib ini loh. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku bergegas mandi kemudian sholat. Kemudian bapak menghampiri aku yang sedang asyik nonton TV sambil makan cemilan. Nak, setelah ini temani bapak tahlilan ya, di rumahnya Bu Sri. Lah, tahlilan ada apa pak? Tanyaku penasaran. 3 hari yang lalu anaknya si Sulis meninggal, terkena penyakit diabetes akut. Dek, batinku, Sulis adalah teman baikku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahun, sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut karena bapak sama sekali tidak memberi kabar kepadaku kalau Sulis meninggal. Kata bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku.
Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak terkumpul bapak-bapak. Tak lama setelahnya tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semuanya terlihat kusyuk. Ada juga yang mengantuk. Lalu tiba-tiba telingaku berdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya aku sampai refleks menutup telingaku. Aku mendesis kesakitan, namun anehnya bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming padahal aku mengaduh cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil. Lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong dan wajah itu aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis, temanku. Wajahnya hitam, menatapku nanar dan ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampainya di rumah, aku mulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih?" Tanyaku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah tak bilangin, dia kena diabetes akut loh," jawab bapak. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun sudah setengah jam berlalu, aku belum juga bisa tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan lampu bolam yang ada di kamarku. Namun masih saja terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada tepat persis di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku, jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Lalu tiba-tiba ada suara seolah-olah ada yang mengetuk jendelaku. Perlahan aku mendekati jendela berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya aku sangat merinding. Jelas aku mulai takut kala itu karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperlihatkan sosoknya. Namun aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar. Dan ternyata di sana tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. Bu, ada apa bu?" Tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumahnya Bu Sri," pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun mengikuti saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak, dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Lalu kulihat Bu Sri menangis sesegukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi di rumahku.
Namun, alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukan warga di desaku. Sudah ya Bapak, Ibu, bisa dimulai ya. Bu Sri, silahkan siapkan apa yang sudah saya minta, ucap Mbah Tua. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, jipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lainnya. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang sudah dikafani menyerupai pocong. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan Mbah Tua yang mulai merapalkan kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang sedang dia lakukan, karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa kuno. Namun ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Perutku terasa mual melihat sosok tersebut. Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo? Siapa ini? Kidung, Kidung. Rupanya kamu sudah pulang kampung ya? Pasti kamu terkejut. Wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja, kedepannya akan lebih mengerikan, ucap seorang laki-laki di seberang. Halo, halo, siapa ini? Jangan macem-macem sama aku, bentakku. Tut, tut, tut. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah di rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Mbah Tua dan wanita yang dikafani. Masuklah ke kamar kalau nggak pengen ke bawah-bawah, ucap Mbah Tua kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar yang ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak dengan kencangnya. Lebih terdengar seperti nada yang marah. Samar-samar ku dengar Mbah Tua ketakutan. Keluarlah, pulanglah, pergilah. Ini bukan tempatmu, ini bukan duniamu. Salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Bentak Mbah Tua kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak aku dan yang lain mengintip dari celah pintu saking penasarannya. Ternyata wanita yang dikafankan tadi sudah melayang-layang dengan suara yang meraung-raung penuh marah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang Mbah Tua. Namun selalu terpental mundur ketika Mbah Tua menyodorkan benda seperti tasbih, namun aku yakin itu bukan tasbih. Namun wanita itu tidak gentar, justru sosoknya semakin membesar dan kian tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit di rumah Bu Sri. Mbah Tua semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, kesinilah kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil Mbah Tua dari celah pintu kamar. Mbah Tua berlari ke arah kami. Setelah Mbah Tua masuk, Bapak segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam. Tidak lagi kudengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata.
Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Entah kemana perginya wanita itu. Dan tiba-tiba, teriak wanita itu mengejutkan kami semua. Dengan wajahnya yang dihadapkan langsung di depan wajah Bapak, wajahnya yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Duk, duk. Bunyi pintu seperti dipukul-pukul menggunakan kepala. "Gimana ini, Mbah?" tanya Pak Soni, salah satu warga kepada Mbah Tua. "Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama-lama. Tunggu saja," jawab Mbah Tua tenang. Narti. Ternyata wanita yang dikafani bernama Narti. Siapa dia? Batinku. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar. Mbah Tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Tua memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa, lalu diminumi air putih. Mendadak suasana menjadi hening. Tidak satu pun yang bisa berkata-kata. "Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam gaib." Celetuk Mbah Tua membuyarkan kesunyian di rumah Busri. Busri hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sesampainya di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak. "Bu, tolong jangan ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Sulis? Kok bisa seperti ini?" tanyaku mendesak ibu. Awalnya ibu masih menolak untuk bercerita. Namun setelah aku paksa, akhirnya ibu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sulis. Nah sobat horor, setelah ini kita dari sudut pandang ibu ya. Oke, next. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Busri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kami dewasa, kami akan menjodohkan mereka. Bukan tanpa alasan, Busri pun karibku sejak bangku SMP, sampai akhirnya kami sama-sama menikah dan hidup bertetangga. Sulis adalah gadis yang manis, matanya kecil, hidungnya mancung dengan lesung pipi yang menawan. Dulu aku sangat berharap bahwa kelak Sulis menikah dengan anakku, Kidung. Namun sejak Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi renggang. Kidung jarang pulang kampung, sedangkan Sulis telah bekerja di sebuah koperasi rumah sakit daerah. Mereka sama-sama sibuk, mungkin tidak pernah sempat saling melempar kabar. Akhirnya pada akhir tahun 2004, aku dan Busri sempat berunding kecil-kecilan. Kami berencana untuk mengkomunikasikan niat baik kami kepada Sulis dan Kidung. Aku ingin setelah Kidung wisuda segera melamar Sulis untuknya. Namun pada pertengahan Maret 2005 ada berita kurang baik geger di desa. Kabarnya Sulis terpergok berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah, tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah malam itu. Namun mereka hanya sebatas mengobrol santai dan menikmati semilir angin di sawah. Berita cepat tersebar dari mulut ke mulut, maklum orang desa. Aku sempat bertanya kepada Busri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya. Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan di pergaulan desa. Orang-orang membicarakannya. Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia keluar hanya ketika berangkat dan pulang kerja.
Bu Sri pun memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang masih biasa kumpul-kumpul hanyalah Pak Rizwan, suaminya. Pak Rizwan selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika saat Pak Rizwan ronda bersama ketiga warga lainnya, Pak Rizwan dibuat marah besar karena celetukan dari salah satu teman rondanya, Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya mirip seperti wanita jalang, tidak punya sopan santun. Pak Edi juga memojokkan Pak Rizwan agar Pak Rizwan selalu menjaga anak gadisnya serta mengajarkan pentingnya harga diri. Terjadilah perdebatan panjang malam itu. Warga sekitar rumahku ramai dibuatnya, karena Pak Rizwan dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani menjelek-jelekan anakku. Anakku tidak melakukan hal seperti itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut-mulut laknat kayak kalian semua ini. Pak Rizwan mengamuk pada malam itu. Padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan buru-buru pulang dan menanyakan secara terang-terangan kepada anaknya. Sulis, bilang sama bapak kalau kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini, bentak Pak Rizwan di kamar Sulis. Iya Pak, Sulis nggak melakukan hal seperti itu. Sumpah Pak, jawab Sulis. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri. Putus Pak Rizwan dengan bulat. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang berkontra dengan hal tersebut karena tidak main-main. Sumpah pocong bukan sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpahnya sendiri bisa kena batunya bertubi-tubi. Namun keputusan Pak Rizwan tidak bisa diganggu-gugat. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi yang begitu menyayat hati. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan cerita dari Sulis dan Kidung? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!